Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Rima Laksani Solihat. Saya mahasiswa profesinis dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Rahmi. Baik, Ibu Rahmi. Tujuan saya di sini akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai penyakit stroke. Untuk waktunya itu kira-kira sekitar 10-15 menit. Nah, apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, Ibu, ini untuk leafletnya. Nah, sebelumnya Ibu tahu tidak mengenai penyakit stroke? Belum. Nah, Ibu, penyakit stroke itu adalah gangguan sirkulasi darah ke otak yang disebabkan oleh sumbatan atau penyempitan pembuluh darah, sehingga terjadinya penurunan aliran darah ke otak yang timbulnya secara mendadak dan dapat menyebabkan kelumpuhan ataupun kematian. Jadi ya Bu, penyakit stroke ini diakibatkan oleh adanya gangguan sirkulasi darah ke otak, sehingga nantinya itu bisa menimbulkan kelumpuhan. Bahkan jika tidak segera diobati akan menimbulkan kematian. Nah, untuk tanda dan gejalanya sendiri itu, yang pertama itu ada seringnya kesemutan ringan tanpa sebab, lalu ada sakit kepala atau vertigo ringan, lalu ada tiba-tiba sulit menggerakkan mulut dan sulit berbicara, dan lumpuh sebelah serta mendadak pikun dan cadel. Namun tanda dan gejala umumnya itu yaitu kesemutan, lalu sering menggerakkan anggota badan dan sulit untuk berbicara. Nah, Ibu sampai di sini apakah Ibu Rahmi cukup mengerti? Ya. Nah, selanjutnya ada faktor resiko dari stroke. Nah, menurut beberapa penelitian bahwa faktor risiko dari stroke itu yang pertama itu ada jenis kelamin, lalu ada usia, lalu diakibatkan juga oleh seseorang yang mengalami hipertensi, ada juga yang mengalami obesitas, bahkan penderita TB juga bisa terkena stroke. Lalu seseorang yang mempunyai riwayat penyakit DM, riwayat penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan adanya kadar kolesterol yang tinggi. Nah, untuk klasifikasi dari stroke sendiri itu ada dua ya Bu. Yang pertama itu ada stroke iskemik dan stroke hemoragik. Untuk stroke iskemik sendiri bisa terjadi apabila pembuluh darah di otak tersumbat atau menyempit. Sumbatan atau penyempitan pembuluh darah ini disebabkan oleh adanya lemak yang menumpuk di pembuluh darah. Sedangkan pada stroke hemoragik itu pembuluh darah di otak bukan tersumbat atau menyempit tetapi pecah ataupun bocor. Jadi perbedaannya stroke iskemik itu adanya penyumbatan, sedangkan hemoragik itu terjadinya pecah atau bocor. Selanjutnya ada komplikasi stroke. Nah, jika stroke sendiri tidak diobati secara cepat ataupun tepat kepada ahlinya, misalnya dokter ya Bu, ataupun misalkan ke rumah sakit, puskesmas, maka akan menimbulkan komplikasi-komplikasi penyakit yang lainnya. Salah satunya itu menyebabkan pendarahan di otak itu makin berat. Lalu ada kepala membesar ataupun bisa disebut juga hidrosefalus, kejang, dan menimbulkan edema di otak. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara untuk perawatan pasien stroke? Nah, yang pertama itu bisa melakukan latihan rentang gerak sendi ataupun bisa juga disebut ROM, range of motion. Nah, ini itu gunanya untuk melenturkan otot-otot sendi supaya tidak terjadi kekakuan, mungkin ya Bu. Nah, selanjutnya melakukan latihan kekuatan otot, lalu menciptakan lingkungan yang nyaman, lalu menjaga juga pola makannya agar tekanan darah tetap stabil. Lalu upayakan untuk istirahat yang cukup ya Bu. Nah, yang terakhir memenuhi kebutuhan perawatan diri. Misalnya kan kalau udah terkena stroke total kan tidak bisa melakukan perawatan sendiri ya Bu. Nah, itu bisa juga dibantu oleh keluarga ataupun orang terdekat Ibu. Nah, Ibu sampai di sini apakah mengerti? Ya, mengerti. Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik Bu, sekarang menurut Ibu bagaimana sih cara perawatan pada pasien stroke? Melakukan latihan rentang pergerakan sendi, terus melakukan latihan kekuatan otot, menciptakan lingkungan yang nyaman, terus menjaga pola makan dan istirahat yang cukup. Tanya Ibu sudah cukup mengerti ya sampai Ya. di sini.
Mungkin Bu hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.